Baik, pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai kuantor dan negasinya yang akan dilanjut nanti video selanjutnya membahas tentang pembuktian dan matematika. Untuk membahas kuantor dan negasinya, kita ingat kembali pada pertemuan ketiga telah dijelaskan mengenai negasi dari suatu pernyataan. Bagaimana suatu pernyataan itu negasinya bagaimana. Terus pada pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan keempat, kita telah mempelajari mengenai kuantor universal dan kuantor eksistensial, di mana kuantor universal itu biasanya kalau dalam kalimat logika dilambangkan dengan A kebalik, dan kalau misalkan dalam kalimat pernyataan biasanya ada kata untuk setiap atau kata semua. Sementara kuantor eksistensial itu biasanya itu dilambangkan atau notasinya kalau di kalimat logika dengan E kebalik. Dan kalau dalam pernyataan dia ditandai dengan adanya kata ada dan atau adanya kata terdapat. Nah, bagaimana dengan negasi dari pernyataan yang memiliki kuantor? Apakah langsung kita tambahkan kata tidak atau bagaimana? Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Jadi, gimana negasi dari pernyataan yang mengandung kuantor universal atau kuantor eksistensial. Sebelumnya, kita review dulu ya untuk pernyataan berkuantor. Ingat kembali, pernyataan kuantor universal itu menyatakan suatu predikat bernilai benar untuk setiap elemen pada domain. Ingat, setiap elemen pada domain. Berlaku baru dia bernilai benar. Itu untuk kasus kuantor universal. Contohnya di sini saya punya untuk setiap, aku balik ini kan untuk setiap pemain basket X bertumbuh tinggi. Nah, ditanyakan manakah pernyataan berikut yang mengekspresikan maksud yang sama. Pernyataan pertama, setiap pemain basket tubuhnya tinggi. Berarti benar ya, karena berlaku untuk setiap tubuhnya tinggi. Berarti sesuai dengan pernyataan yang diketahui, berarti mengekspresikan maksud yang sama. Sementara yang kalimat kedua, di antara semua pemain basket, beberapa tubuhnya tinggi. Berarti yang tubuhnya tinggi hanya beberapa. Tidak semua, tidak setiap pemain basket itu tinggi. Berarti yang maksud nomor 2 ini tidak sama dengan yang kita inginkan. Untuk yang ketiga, di antara semua orang bertubuh tinggi adalah pemain basket. Nah, yang ketiga ini kita mengumpulkan semua yang bertumbuh tinggi adalah pemain basket. Padahal yang dimaksud adalah setiap pemain basket bertubuh tinggi. Berarti P-nya itu pemain basket, Q-nya itu tinggi. Kan tidak berlaku bersama, tidak berlaku sama. Jika P maka Q tidak ekuivalen dengan jika Q maka P. Berarti yang kalimat 3 ini kan jika Q maka P. Jadi, tidak memiliki maksud yang sama dengan pernyataan yang kita inginkan. Terus yang keempat, siapapun yang bertumbuh tinggi adalah pemain basket. Nah, pernyataan keempat ini sama maksudnya dengan pernyataan ketiga, berarti tidak sama dengan yang kita inginkan. Kemudian pernyataan kelima, semua orang yang merupakan pemain basket bertubuh tinggi. Berarti ini benar, karena yang kita ingin semua orang pemain basket, maka dia bertubuh tinggi. Berarti sesuai dengan pernyataan kelima. Kemudian, yang keenam, siapapun yang bukan merupakan pemain basket tubuhnya pendek. Nah, yang keenam ini itu tidak sama maksudnya dengan ini karena siapapun yang pemain basket, karena kalau ini kan katanya jika P maka Q, sementara yang ini jika negasi P maka negasi Q, di mana negasi P maka negasi Q itu tidak ekuivalen dengan P maka Q gitu ya. Jadi yang sesuai dengan atau mengekspresikan maksud yang sama dengan yang kita mau ini, yaitu kalimat pertama dan kalimat kelima. Kemudian kita masuk ke negasi kuantor universal dan kuantor eksistensial. Ingat kembali pernyataan universal atau Qx benar jika dan hanya jika Qx benar untuk setiap nilai X di domainnya. Jadi kuantor universal itu bernilai benar kalau semua nilainya itu benar di domainnya. Nah, Qx nilai salah jika dan hanya jika Qx salah untuk setidaknya satu nilai di domain. Jadi, untuk menyatakan Qx itu salah, cukup ada satu nilai di domain yang tidak sesuai gitu. Sementara untuk pernyataan eksistensial Px itu bernilai benar jika dan hanya jika Px benar setidaknya satu nilai. Dan bernilai salah jika untuk setiap nilai X di domainnya salah gitu. Jadi,
QX itu benar, harus semua nilai X-nya itu benar. Tapi kalau salah, dia cuma salah satu salah. Tapi kalau PX itu bernilai benar jika ada yang benar gitu. Kalau PX salah, maka harus setiap nilainya salah gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini, PX dan QX yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial itu saling bernegasi gitu. Jadi kan kita tahu kalau kita punya pernyataan P, negasinya P, kalau P itu benar maka negasi P harus bernilai salah. Jika P-nya benar salah maka nilai benar. Sehingga kalau pernyataan ini kuantor universal untuk setiap X kan di D, QX itu ekuivalen dengan pernyataan ada X karena dia bernilai salah ada. Ada atau terdapat X di D negasi QX gitu ya. Jadi di sini ditekankan pernyataan yang kuantor universal itu negasinya kuantor universalnya menjadi kuantor eksistensial dan pernyataannya menjadi pernyataan negasinya. Sementara untuk negasi dari pernyataan eksistensial itu kuantor eksistensialnya menjadi kuantor universal dan pernyataannya juga negasinya. Jadi di sini terlihat ya saling berbalik. Kalau negasi dari pernyataan kuantor universal itu menjadi kuantor eksistensial dengan kalimatnya dinegasikan. Sementara kuantor eksistensial kuantornya negasinya berubah menjadi kuantor universal dan kalimatnya dinegasikan seperti itu. Nah, contohnya, tentukan negasi dari pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan pertama, untuk setiap bilangan prima P, P ganjil. Di sini kata untuk setiap, berarti dia kuantor universal. Kalau kuantor universal, berarti negasinya menjadi kuantor eksistensial. Berarti untuk setiap menjadi terdapat, untuk setiap bilangan prima P menjadi terdapat bilangan prima P. Di sini kalimatnya P ganjil, predikatnya P ganjil menjadi negasinya yaitu P genap sehingga negasi dari pernyataan untuk setiap bilangan prima P P ganjil menjadi terdapat bilangan prima P sehingga P genap. Kemudian yang kedua, contohnya setiap mahasiswa pendidikan matematika memiliki kemampuan logika yang baik. Berarti di sini dia kuantor universal karena ada kata setiap. Jadi kalau negasinya kuantor universal diganti eksistensial menjadi ada mahasiswa pendidikan matematika terus predikatnya di sini kan memiliki kemampuan logika yang baik. Negasi dari predikat ini adalah tidak memiliki kemampuan logika yang baik. Jadi negasi dari pernyataan setiap mahasiswa pendidikan matematika memiliki kemampuan logika yang baik menjadi ada mahasiswa pendidikan matematika tidak memiliki kemampuan logika yang baik. Gitu ya. Jadi untuk negasinya diganti dan kalimat predikatnya ini diganti negasinya juga. Kemudian yang ketiga, contoh kuantor eksistensial, terdapat programmer yang dapat meretas keamanan nasional. Berarti dia kuantor eksistensial, menjadi negasinya kuantor universal. Setiap programmer, di sini predikatnya yang dapat meretas keamanan nasional, menjadi tidak dapat meretas keamanan nasional. Jadi dilihat predikatnya, dinegasikannya. Jadi untuk pernyataan terdapat programmer yang dapat meretas keamanan nasional, negasinya adalah setiap programmer tidak dapat meretas keamanan nasional. Kemudian yang keempat, contohnya ada bilangan real yang apabila dikuadratkan menghasilkan bilangan negatif. Berarti di sini kuantor eksistensial karena katanya ada. Predikatnya apabila dikuadratkan menghasilkan bilangan negatif. Berarti negasinya ada menjadi setiap bilangan real apabila yang ini tadi predikatnya menjadi negatifnya, yaitu apabila dikuadratkan menghasilkan bilangan non negatif karena lawannya negatif adalah non negatif. Oh, bukan lawan, negasinya. Kalau negatif berarti negasinya adalah tidak negatif. Oke, itu contohnya ya, bisa dipahami. Kita lanjut. Nah, ini kita coba masuk ke contoh berikutnya. Kalau saya punya satu, jadi ini contoh untuk menarik kesimpulan, memodelkan pernyataan menjadi kalimat logika. Jadi yang pertama,
semua singa buas, yang kedua beberapa singa tidak minum kopi, yang ketiga ada makhluk buas yang tidak minum kopi. Berarti di sini ada 3 predikat. Yang pertama PX, X-nya itu singa, yang kedua QX, X-nya buas, yang ketiga RX yaitu X-nya minum kopi, karena di sini ada singa, buas, sini singa, minum kopi, sini buas, minum kopi. Berarti predikatnya ada 3 dari pernyataan ini yang kita misalkan, kemudian PX-nya itu adalah X adalah singa, QX-nya X buas, dan RX-nya X minum kopi. Sehingga kita misalkan domainnya semua makhluk hidup. Maka pernyataan di atas dapat dinyatakan sebagai yang pertama, semua singa buas. Artinya untuk setiap X adalah singa, PX, maka QX buas. Jadi untuk setiap X, PX, jika PX maka QX. Untuk setiap makhluk hidup, singa itu jika dia singa maka dia buas gitu kan. Untuk setiap X, PX maka QX. Semua singa buas gitu ya. Jadi setiap singa itu dia buas itu. Jadi pernyataan pertama. Pernyataan kedua, beberapa singa tidak minum kopi. Berarti singa di sini ada kan beberapa, ada PX tidak minum kopi. Tidak minum kopi berarti negasi RX. Ada X, PX dan negasi RX. Di sini perbedaannya semua singa maka buas. Jadi kan semua singa jika dia singa maka dia buas gitu kan, makanya kita pakai implikasi. Tapi kalau ini jika dia singa maka tidak minum kopi, kan bukan kalimat yang tepat. Jadi beberapa singa tidak minum kopi berarti penghubungnya dan, makanya di sini pakai konjungsi. Sementara yang ketiga, ada makhluk buas yang tidak minum kopi, berarti ada makhluk buas dan dia tidak minum kopi gitu kan. Berarti ada X, QX makhluk buas dan negasi RX. RX-nya kan X minum kopi gitu. Berarti kalimat pertama kalau dinyatakan sebagai kalimat logika itu setiap X, PX maka QX. Karena predikatnya X-nya ini singa untuk PX dan QX, X-nya buas. Berarti semua singa buas. Berarti jika dia singa maka buas gitu kan. Begitu pula yang kalimat kedua dan ketiga. Nah, coba kalian nyatakan kalimat berikut menjadi kalimat logika berkuantor ya. Ada 4 contoh ini. Yang pertama, semua burung kolibri kaya warna. Yang kedua, tidak ada burung besar yang hidup dari memakan madu. Yang ketiga, burung yang tidak hidup dari memakan madu tidak kaya akan warna. Yang keempat, burung kolibri kecil. Berarti di sini ada predikatnya yang pertama kaya warna. Yang kedua, besar, burung besar. Yang ketiga, yang hidup dari memakan madu. Terus yang keempat, kuantor eksistensialnya, yaitu burung kolibri. Karena di kuantor universalnya kan semua burung kolibri. Oke. Lanjutnya, kaidah inferensi untuk pernyataan berkuantor. Jadi kemarin sebelumnya itu ada beberapa kaidah atau aturan inferensi untuk pernyataan. Nah, ini ditambahi untuk kalau dia pernyataan berkuantor. Jadi kalau misalkan saya punya premisnya untuk setiap X, PX, maka bisa konklusinya menjadi PC. Untuk kaidah yang kedua, generalisasi universal berarti memperumum kuantor universal gitu kan. Berarti dari PC untuk sembarang C bisa disimpulkan apa konklusinya untuk setiap X, PX. Yang ketiga, instansiasi eksistensial. Jadi dari semuranya ada X, PX di kesimpulannya menjadi PC untuk satu anggota C. Jadi dimunculkan C-nya gitu. Perbedaannya di situ. Terus setiap X, PX jadi PC, terus untuk setiap C dan seterusnya. Kemudian diketahui argumen berikut, kita contoh aja ya, langsung menggunakan aturan inferensi tadi. Misalkan ada pernyataannya pertama, setiap mahasiswa di
kelas PDM telah lulus SMA, yang kedua Arif adalah mahasiswa di kelas PDM. Kesimpulannya, oleh karena itu Arif telah lulus SMA, berarti dari kata oleh karena itu, berarti kan kesimpulannya yang ini, Arif telah lulus SMA, berarti dua ini itu sebagai premis. Nah, ditanyakan bukti kevalidan argumen di atas. Kita misalkan dulu, DX, X-nya itu mahasiswa di kelas PDM. Kemudian CX, X-nya telah lulus SMA. Di sini kan ada dua ya predikat yang dibutuhkan, yaitu mahasiswa kelas PDM dan lulus SMA. Sehingga premisnya menjadi, ini kan setiap mahasiswa di kelas PDM telah lulus SMA. Berarti untuk setiap X, DX, maka CX. Dan Arif adalah mahasiswa di kelas PDM. Berarti D Arif, karena X-nya udah diganti Arif kan, D Arif. Berarti Arif adalah mahasiswa di kelas PDM. Berarti premisnya menjadi untuk setiap X, DX, maka CX, dan D Arif. Gitu ya. Nah, kemudian skema pembuktiannya kita punya premisnya, kita tulis dulu. Kan ada dua di sini. Untuk setiap X, DX, maka CX, dan premis keduanya D Arif. Jadi ada dua premis. Kemudian dengan menggunakan instansiasi universal dari yang pertama, berarti kan kita bisa memisahkan X-nya ini. Kita ambil X-nya ini sebagai Arif, karena yang kita ketahui Arif, biar dia nanti bisa kita sederhanakan gitu kan, kita tarik kesimpulan. Berarti kita bisa menggunakan instansiasi universal dari premis pertama, sehingga hasilnya D Arif maka C Arif. D Arif artinya Arif adalah mahasiswa kelas PDM. Jika Arif adalah mahasiswa di kelas PDM, maka Arif telah lulus SMA. Itu kan pernyataan ketiga hasilnya. Nah, dengan menggunakan modus ponen dari 3 dan 2, berarti D Arif dan D Arif maka C Arif, kita peroleh hasilnya C Arif. Artinya Arif telah lulus SMA, gitu kan? C Arif. X-nya diganti Arif. Arif telah lulus SMA. Maka kesimpulannya sama, yaitu Arif telah lulus SMA. Berarti argumen ini valid. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, tunjukkan bahwa premis seorang mahasiswa di kelas 1A belum membaca buku dan semua mahasiswa di kelas 1A lulus ujian pertama. Itu mengimplikasikan kesimpulan ada mahasiswa yang lulus ujian pertama dan belum membaca buku. Nah, berarti kalau misalkan di sini dilihat ada berapa premis di sini, ada berapa predikat di sini. Predikat pertama kita lihat mahasiswa kelas 1A. Itu predikat pertama. Predikat kedua, membaca buku. Predikat ketiga, ini masih mahasiswa kelas 1A, lulus ujian pertama. Berarti ada 3 predikat di sini, yaitu misalkan CX, X mahasiswa di kelas 1A, BX, itu X telah membaca buku, PX, X lulus ujian pertama. Jadi ada 3 predikat di sini, 3 kalimat yang dicatatkan sebagai ini. Sehingga premisnya kalau kita ubah menjadi kalimat logika menjadi ada X, karena di sini ngomong seorang, berarti kan ada X, CX, dan negasi BX. CX itu berarti X mahasiswa di kelas 1A dan BX, negasi BX, berarti X belum membaca buku. Dan yang premis keduanya, semua mahasiswa di kelas 1A lulus ujian pertama, berarti untuk setiap X, semua mahasiswa di kelas 1, berarti CX. CX maka PX, lulus ujian pertama. Berarti ada 2 premis di sini, yaitu ada X, CX, dan negasi BX. Dan premis keduanya untuk setiap X, CX, maka BX. Nah, skemanya seperti ini untuk pembuktian kevalidan argumen tersebut. Yang pertama dan kedua kita tulis kembali premisnya. Terus yang ketiga dapat kita peroleh dari instansiasi eksistensial dari satu untuk suatu A di domain. Jadi kan kita bisa memilih tertentu gitu kan di domain itu. Kemudian untuk yang keempat, simplifikasi atau penyederhanaan dari 3. Kalau kita punya CA, P dan Q, berarti kan simplifikasinya bisa milih P atau bisa milih Q gitu kan. Nah, di sini saya pilih CA.
Terus yang kelima itu adalah instansiasi universal dari 2 untuk suatu ADI domain. Berarti yang 2 ini diinstansiasi universal ini kan menjadi CA maka PA. Kemudian dengan menggunakan modus ponen dari 5 dan 3, 5 dan 4 ya ini, 5 dan 4, keliru 5 dan 4. Berarti kita punya sama dengan PA, diperoleh PA. Terus dengan menggunakan simplifikasi dari 3, yang ini kita minta yang ini, min B, negasi BA. Kemudian kita konjungsikan 6 dan 7, sehingga kita punya PA dan negasi BA. Di mana dengan menggunakan generasi eksistensial dari 8, kita peroleh ada X, di mana PX dan negasi BX. Berarti di sini ini sama dengan yang kesimpulan ini. Ada X berarti kan ada mahasiswa, PX yang lulus ujian pertama, dan negasi BX dan belum membaca buku. Berarti kesimpulannya kita peroleh sama. Berarti dia valid karena semua premis sudah kita gunakan. Berarti dia valid. Berdasarkan skema di atas, jadi benar bahwa konklusinya ini. Selanjutnya, tentukan kesimpulan yang tepat untuk premis berikut. Ada premisnya 3 ya. Yang pertama, setiap mahasiswa mempunyai akun e-learning. Budi tidak mempunyai akun e-learning. Mona mempunyai akun e-learning. Berarti di sini sebenarnya kita lihat bahwa cuma ada 2 predikat, yaitu predikat mahasiswa dan mempunyai akun e-learning. Jadi kita misalkan MX dengan X adalah mahasiswa dan EX dengan X memiliki akun e-learning. Jadi premisnya kita punya untuk setiap X, MX maka EX. Terus yang kedua, negasi E Budi artinya Budi tidak memiliki akun rekening. Dan E Mona artinya Mona memiliki akun e-learning. Kemudian dengan skema kita lihat kita punya premis ini dan ini dengan menggunakan instansiasi universal dari 1, berarti kita bisa mengganti H-nya itu sebagai suatu tertentu yang di domainnya, yaitu mahasiswa. Di sini saya ganti dengan Budi. Jika Budi adalah mahasiswa, maka Budi memiliki akun e-learning. Itu hasil dari instansiasi universal dari 1. Dan kita peroleh dengan modus tolen bersama 3 dan 2, hasilnya negasi M Budi, artinya Budi bukan mahasiswa, kan MX-nya ini. Berdasarkan skema di atas, maka konklusinya Budi bukan mahasiswa. Sementara kalau kita menggunakan premis Emona, itu tidak ada argumen sah yang dapat kita peroleh, karena nggak ada jika P maka Q, terus Q, itu tidak ada argumen yang sah. Kemarin kan sudah kita lihat kalau dia bukan berbentuk tautologi, berarti nggak ada argumen sah yang dapat kita peroleh. Nah, selanjutnya masuk ke metode pembuktian. Sampai sini kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan kalian mencoba membuat contoh-contoh apakah udah benar pernyataan negasinya, apakah udah benar kesimpulannya, boleh di-share dan didiskusikan di grup pada hari Kamis. Untuk video pertama Ibu cukupkan sampai di sini. Video selanjutnya akan membahas tentang metode pembuktian.